Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan pembelajaran kita yaitu mengi'rab dan juga mendulang faidah singkat dan ringkas pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang berisi hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh penulisnya yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tentu semua atas izin Allah, dan sudah sepatutnya bagi kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya, termasuk diantaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dapat dipertemukan ya, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih di hadis yang sama seperti kemarin, yaitu hadis ketiga, hadis terkait fondasi dari agama Islam. Nah, karena kemarin kita membahas ya asas yang pertama dan kedua, yaitu agungnya kalimatul tauhid, kalimatul haq, dan juga peribadahan salat, maka kita tidak berpanjang lebar membahas ketiganya yang lain. Ya, seperti zakat, haji, dan Ramadan. Karena ketiganya ini sudah ma'ruf diketahui di kitab-kitab fikih tentunya. Nah, ya, wajibnya mengeluarkan zakat, ya, dan kenapa haji didahulukan pada hadis ini ketimbang puasa Ramadan karena adanya perbedaan riwayat. Nah, dan saum Ramadan telah banyak dijelaskan ya di kitab-kitab fikih yang bahas secara bahasa adalah al-imsak, ya kan. Nah, menahan ya an mufatirat, dari pembatal-pembatal puasa, min tulu'il fajr ila ghurubi syams, ya, dan yang semisalnya. Tapi insyaallah pada pagi hari ini kita akan langsung mengi'rab saja hadis ketiga ini. Nah, silahkan di i'rab, dibaca terlebih dahulu. Nah, Izin baca Ustaz. nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif al-Imam An-Nawawi fi risalatihi Al-Arba'in An-Nawawiyah fil hadits al-thalith an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Taib. Diterjemahkan terlebih dahulu. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, Islam dibangun di atas 5 hal. Syahadat, bahwa persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dan berhaji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Taib. Diriwayatkan Baik. Al-Bukhari.
Barakallahu fiik. Hadis ini diriwayatkan ya dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Ya. Pada hadis yang ketiga kita ketahui hadis ini diriwayatkan oleh putra dari Umar bin Khattab. Kalau hadis pertama dan hadis kedua itu dari Umar bin Khattab itu sendiri. Nah, sedangkan yang ketiga ini dari putranya, ya, dari putra beliau, yaitu Abdullah. Dan Abdullah bin Umar ini, dia termasuk salah satu sahabat Nabi yang junior, yang usianya masih muda. Ya, dahulu dikenal ada 4 orang Abdullah. Ya, dahulu dikenal ada 4 orang yang bernama Abdullah, yang sebaya mereka ini semua ya, sahabat Nabi yang junior. Ya. Dan dikenal dengan istilah Al-Abadillah Al-Arba'ah. Ya, 4 orang yang bernama Abdullah. 4 orang yang bernama Abdullah. Nah, siapa saja? Yang pertama jelas, yaitu anak dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah bin Umar. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Abbas, ya, yang Nabi mendoakan beliau. Lalu yang ketiga adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah anaknya Amru bin Al-As, yaitu Amr bin Al-As, anaknya tapi, yaitu Abdullah bin Amr Al-As. Ini dia 4 sahabat Nabi junior, ya. Usia mereka semua sebaya, sama, ya, muda. Nah, dikenal dengan istilah Al-Abadillah Al-Arba'ah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr Al-As. Baik. Ya. Kita lanjut kembali. Ya. Jadi Abdullah bin Umar, beliau termasuk salah satu sahabat yang dikenal memiliki loyalitas sangat tinggi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Memiliki kecintaan yang sungguh luar biasa kecintaannya di dalam hal mengikuti sunnah beliau, sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abdullah bin Umar termasuk orang yang at-ta'anni, sangat berhati-hati. Ya. Bahkan beliau juga, yaitu Abdullah bin Umar, termasuk perawi hadis utama dengan riwayat hadis paling banyak. Ya, dengan riwayat hadis paling banyak. Ya, kita tahu yang paling banyak itu Abu Hurairah, ya. Nah, di bawah beliau itu. Nah, dia termasuk sahabat-sahabat Nabi, ya, termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, ya. Selain Abu Hurairah. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Ya.
Dan beliau mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hadis ini, yaitu syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, kita langsung i'rab hadisnya. Tafadhol. An Abi Abdurrahman. An harfu jarrin. Abi ismun majrurun. Wa alamatu jarrihi al-ya'u. Liannaha asma'ul khamsah. Abdi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi Abi ismun majrurun wa alamatu jarrihi apa? al-ya'u. Betul, wa huwa mudhaf, ya kan? Nah, Abdurrahman. Abdurrahman abdi mudhafun ilaihi majrurun Nah, alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu wa huwa mudhaf aydan. yang mana? Yang ab, abdi dia Abdi ini? mudhaf, bukan Abdi ini yang badal. ya abdi yang itu badal yang depan Abdi Ustaz. ini yang Abdurrahman, mana? yang Abdurrahman, Yang ini. iya. Oh, nah, Ar-Rahman. Baik. Ar-Rahman mudhaf ilaih. Ya, Nah, mudhaf ilaih. Baik. Lanjut. Abdillah badal. Badal dari siapa dia? Abdillah badal dari Abi. Abi. Ya, badal dari Abi. Lanjut. Majrurun, ya kan? Wa Nah, alamatu jarrihi al al-kasratu wa huwa mudhaf. Lalu ismul jalalah Allah. ismul jalalah mudhafun ilaihi Iya, mudhafun ilaih. majrurun, majrurun. Mudhafun ilaih. Majrurun wa Maj- alamatu jarrihi al-kasrah. al-kasrah. Taib. Ibni. Ibni badal Badal badalun dari abdi, hmm? dari abdi. Badal sani, ya, badal Ya, yang kedua. kedua. Badal yang kedua. Nah, majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu wa huwa Mudhaf. mudhaf. Taib. Sekarang lafal Umar. Umara mudhafun ilaihi Iya, mudhaf majrurun, ilaih. majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu dhahirah Iya, limada? li'annahu uh, al-alamu bi waznil fi'li Afwan. Li'annahum mamnu'un wa yamnu min as-sarf. minas sarfi, ya, lil alamiyati, ya, wa wazni fu'al. Ya, penyebab dia termasuk mamnu minas saraf karena dia suatu nama yang berwazan fu'al. Ya. Nah, maka dia tidak boleh ditanwin ketika keadaan majrur seperti ini, tandanya dengan fathah. Istamir Ibni. Ibni badalut thalis min min ibni min ibni Umar Ya. wa huwa Al-Khattab al-Khattab mudhafun ilaihi. mudhafun ilaih. Ya. Al-Khattab mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi Al-kasratu. al-kasratu. Ya. Lanjut. Rodia, ini ada kalimat sisipannya. Ya, kita ini kan, kita i'rab juga. Radiyallahu anhuma. Rodia apa rodia? Radiya fi'lun madin Iya, fi'alun madin mabniyun mabniun alal alal fathi. fathi kan. Taib, lanjut. Ismul jalalah Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi
الضمة الظاهرة. Ya, az-zahirah ala akhirih. Taib. Anhu majarun wa والمجرور majrurun. Ya kan? Muta'alliqani bi fi'il رضي. radiyah. Tamam. Qala. قال Sekarang. فعل ماض مبني على الفتح Ya. وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو. Nah. Sami'tu. سمعت آه، فعل ماض مبني Ya, على السكون. sami'anya dulu. Maknanya Fi'lun madin mabniun ala sukun. Iya, karena ainnya sukun. Terus. آه، التاء فاعل. Sebentar. Disebutkan alasannya. Kan kata Al-Imam Ibnu Ajurum kan fil madi ini maftuhun abadan, maftuhul akhir abadan ya kan? Ya. Jadi kenapa dia bisa sukun? Disebutkan alasannya. Sami'a fi'lun madin mabniun ala sukun litisali li'annahu ittasala bisa begitu. Li'annahu ittasala bita'il fa'il. Karena dia ittasal bersambung bita'il fa'il dengan tak fa'il. Maka mana tak fa'ilnya? Ini tak fa'ilnya ya, dikenal dengan domir mutaharrik. Gitu. Maka kita i'rab lah. Tak yang berharokat dhammah ini dia sebagai apa? Domirun mutakallimun mabniyun ya. Domir mutakallimin mabniyun. Domiru mutakallimin mabniyun ala dhammi fi mahali raf'in fa'ilun ya. Dia adalah domir mutakallim yang mabni tentunya. Ala dom, mabninya di atas dommah. Pada tempatnya siapa? Pada tempat keadaan rofa. Ya. Isim yang dirofa selain mubtada dan khobar adalah fa'il. Dia fa'il dari kalimat dari kata kerja sami'a. Baik, lanjut. Rasula. رسول مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة. Iya, wahwa مضاف. mudhafun. Ya, isim jalalah Allah. اسم Mudhafun. الجلالة مضاف إليه. Iya, mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu. الكسر. Baik, kita i'rab lagi jumlah sifat i'tiradiyah di sini. Sallallahu alaihi wasallam. Shalla. صلى فعل ماض آه، مبني على الفتح المقدرة. Ya, ala fathin muqaddarin. Masa muqaddarah? Kan Oh ya, fathi. فتح المقدر. نعم. Iya. Ala fathin muqaddarin. Apa sebabnya? Mana'a min zuhurihi at-ta'azzur. Ya, terhalang dia karena dia diberikan uzur karena bentuknya adalah fi'il mu'tal naqis dengan alif. Taib. Alaih. Allahnya dulu, Allahnya fa'il ya kan, marfu'un wa alamatu rafihi adamatu zahiratu ala akhirih ya. Dan di sini ada kata alaih ya. Apa i'rabnya alaih? Alaih i'rabnya ala harfu jar ya kan? Ya. Mabni ala mahalla min al-i'rab. Taib. Harfu jar saja i'rabnya. Baik. Haknya apa haknya ini? Haknya ضمير domir متصل muttasil mabniun ya kan? Nah, ya. Alal kasri. الكسر Gitu. Ya. في محل Mabni di جر. atas kasrah fi mahalli jarin pada tempat jar dia sebagai ya isim yang dijarkan tapi mabni tentu. Wal jar wal majrur muta'alliqani, maka jar majrur alaihi ini dia bermuta'alliq dengan kata apa? Kata kata صلى. sholla. Tamam. Wasallama, wawunya ini huruf atof ya. Wawunya huruf atof dan ada kata sallama. Sallama jelas fi'lun madin mabniun alal fathi. Baik, kita masuk langsung. Yaqulu. Yaqulu fi'lun mudhari. مضارع. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih.
Yakul adalah fi'il mudhari yang dirofa dan tanda rofanya adalah domah yang terbaca oleh kita nampak. Maksudnya di mana? Di akhir, di atas lam. Ya. Fa'ilnya apa? Fa'il dari yakul, domir mustatir, domir yang tersembunyi. Secara Jawa, secara boleh. Takdirnya apa? Huwa. Ya, ini fa'ilnya. Nah, dan jumlah yakul ini kan jumlah ya, yakul ini kan kalimat. Kenapa? Karena telah tersusun dari fiil dan fa'il. Fa'ilnya huwa, fiilnya yakul. Maka jumlahnya ini berada di mahal apa? Nah, nasab. Ya, baik. Jumlah ini berada di mahal Sob. nasab. Ya. Al jumlatu fi mahalli nasbin. Sebagai apa tuh? Hal. Ya, sebagai hal. Ya, fi mahalin nasbin sebagai hal. Nah, ya, jumlah. Nah, ini terletak setelah jumlah yang sempurna. Karena aku mendengar Rasulullah SAW. Ya, dia jadi aku mendengar Rasulullah dalam keadaan apa? Dalam keadaan Nabi Muhammad itu berbicara mengatakan bunia Islam ala khamsin. Begitu. Oleh sebab itu dia jumlahnya di mahal nasab sebagai hal. Barakallahu fiik. Kita langsung masuk ke substansi hadisnya, yaitu perkataan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafadhol. Bunia, di Arab bunia. Bunia فعل ماض مبني على الفتح Ya, kalau begini langsung aja i'rabnya ya. Fi'lun madin mabniun 'alal fathih ya kan? Mabni kenapa? Lil majhuli ya, lil majhul gitu. Karena bentuknya apa? Majhul. Berarti dia butuh kepada naibul fa'il, bukan fa'il ya. Naibul fa'il pengganti dari fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Al-islamu. Gitu. Oleh sebab itu dia di domah. Ya, kalau domah berarti keadaannya apa? Rofa. Simple begitu aja. Keadaan rofa salah satu tandanya domah. Ya, kalau fathah berarti ada dua kemungkinan, keadaannya nasab atau keadaannya jir. Gitu. Keseringannya adalah nasab. Al-islamu naibul fa'il, bagaimana cara mengi'rab naibul fa'il? Faddal, silakan. الإسلام نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة Ala akhirihi. Jangan على dilupakan. آخره. Nah, lanjut ala khamsin. Ala. على حرف جر Nah, مبني على السكون. مبني على السكون. ya bolehlah mahalalah minal i'rab ya. لا Lanjut محل. khamsin. 50 اسم Khamsin ini مجرور ismun majururun wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu ala akhirih. آخر. Kita sudah ceritakan kemarin ada riwayat yang mengatakan dengan bentuk muannas ala khamsatin, ada yang bentuk begini muzakkar ala khamsin. La ba'sa kata Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid di dalam syarahnya. Tidak mengapa, itu perbedaan riwayat. Baik. Lanjut. Nah, ini dia. Apa asas fondasi seorang muslim dalam menjalani agama Islamnya? Pertama kali adalah syahadati alla ilaha illallahu wa anna Muhammadan abduhu rasuluhu. Taib, silakan di Arab. Syahadah dulu, syahadah. Syahadah sebagai apa di situ? Syahadah di sini sebagai بدل badal. Badal dari apa? 50. Nah.
Dia sebagai badal dari khamsin, ya. Majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu wa hiya mudhaf, dan syahadah ini juga mudhaf. Ya. Nah, tapi selain dia menjadi badal, dia juga bisa menjadi apa? Syahadah ini khobar. Iya, berarti bisa kita katakan ya juzu fiha ar-raf'u ala i'tibari annaha khabarun li mubtada'i mahdzuf. Ya. Bisa dirofa atau didomah dengan syahadatu alla ilaha illallah. I'rabnya syahadah di sini menjadi khobar kalau didomah, menjadi khobar. Terus mubtada'nya mana? Mubtada'nya dihapus, takdirnya apa? Iya. Kan dikasih tahu nih sama Nabi. Ada 5 perkara loh. Apa aja? Nah, 5 perkara itu adalah, nah, hiyanya ini artinya adalah. Di sini sebagai apa? Mubtada. Jadi mubtada bisa dihapus. Ya. Nah, gitu. Nah, jadi keliru kalau misalkan ada yang mengatakan syahadah boleh dibaca domah. Kenapa? Karena dia menjadi mubtada. Enggak bisa. Gitu. Tidak demikian. Tapi dia menjadi khobar dengan mubtada yang dihapus baru sesuai. Nah, tapi karena di lafal hadis diharokati demikian, kasroh, maka kita katakan dia menjadi badal untuk khamsin. Ya. Baik, silakan dilanjutkan. Allah. Ya. Allah Allah ini an an, ditambah lam. iya, an plus la. Berarti annya apa? Mas? Jangan Masdariyah. lupa, masdariyah. Ya, masdariyah. Dan la-nya ini, ya, Nafiyah. la-nya ini la apa? Nafiyah. La, na, Nafiyah. fiyah. Nafiyah apa? Lil, Jins. ya, lil jins. Nah, ya. Yang dia apa? Tak malu, amalannya apa? Inna. Nah, Ya. La di sini dia beramal, ya, tak malu, amala inna. Beramal amalannya inna. Apa sih amalannya inna itu? Tansibul isma wa tarfaul khobar, yaitu menasobkan isim dan merofakkan khobar. Ya. Mana isimnya? ismuhu ilaha. Iya, ilah, ya. Menafikan. Apa sih makna dari ilah ini? Maknanya adalah ma'bud, ya. Makanya nanti di fathah, sesembahan, menafikan seluruh sembahan. Lalu diikuti setelahnya dengan lafal illa. Kita tahu kemarin illa ini apa? Ada tulis istisna. Iya, ada tul istisna, atau bahasa kerennya kita pakai, ya, ada tu hasrin. Nah, begini aja nih, biar langsung ke makna. Ada tu hasrin, yaitu perangkat untuk membatasi. Maksud dari membatasi apa? Menetapkan apa yang setelahnya. Ya, menetapkan apa yang setelahnya dari yang sebelumnya dinafikan. Berarti kalau sudah yang setelahnya ditetapkan, nah, berarti dia memiliki makna apa? Pengkhususan. Begitu. Ada tuh hasrin. Apa yang ditetapkan setelah illa? Yaitu kata Allah. Ya. Ismul jalalah Allah. Ismul jalalah Allah di sini. Bagaimana i'rabnya? Kan domah di Mar sini ya, domah. Berarti i'rabnya seperti apa? marfu'un Marfu'un, ya kan? Marfu'un
Apalagi? Khobar. Badal. Oh, Ya, dia menjadi badal. Badal dari siapa? Ayo, ini khobar. kalimatnya, lihat kalimat istisnanya, dia tergolong kalimat istisna apa nih? Mujab kah, manfi kah? Manfi Naqis. ya? Iya, Manfi. iya, manfi, nakis ya. Nah, kenapa? Karena la nafiyah lil jins baru punya isim. Khobarnya la nafiyah lil jins mana? Gitu. Ya. Dia punya khobar tapi dihapus. Paham sampai sini? Jadi khobarnya la nafiyah lil jins dihapus. Gitu. Dihapus. Terus lafal Allah ini dia badalnya kemana? Badalnya ke khobarnya la yang dihapus tadi. Gitu. Bisa difahami sampai sini? Ya. Baik, dia badal dari apa? Mahal. Oh, tamam. Mahalnya la dan isimnya. Baik. Iya, betul. Allah ini ya, dia badal dari mahalnya la dan isimnya. Ya, marfuun ya, badal min mahalli la ya, dari mahalla dan ismiha wasmiha, begitu. Ya. Ya mungkin ada yang bingung, ini pembahasannya ada di kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah. Ya, pembahasan syahadatu alla ilaha illallah. Baik, nanti bisa dibuka bagi yang telah belajar. Lanjut. Wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Silakan. Al-wawu. Al-wawu harfu Nah, atfin. Nah, Alfin. ya. Anak di Anah sini harfu taukidin wa Tawkidin. nasbin, Manas. ya. Harfu taukidin wa nasbin artinya apa? Atau maknanya apa? Tansibul isma wa tarfaul Khabar. khabar, ya. Dan dia butuh kepada isim dan khobarnya. Isimnya nasab, khobarnya rofa. Muhammadan di sini sebagai apa kedudukannya? Muhammadin ismu Anna. Iya, isim ana. Mansubun ya kan? Rubun. Alamatun Wa nasbi. alamatun nasbi al fathatu zahiratu ala akhirih. Isim ana. Lanjut. Abduhu wa rasuluhu. Abduhu. Kata abdunya ini. Dia Abdu sebagai apa? khabaru Anna. Khabar anna. Marfu ya kan? Wa alamatu rafiyah dhammatu zahiratu ala Akhir. akhirih. Wa huwa mudhaf. Mudhaf ilainya adalah hu. Huwa. Bagaimana cara mengirabnya tadi? Domir muttasil mabni ya kan? Ala dhammi fi mahali jar. Fi mahali jarin mudhafun ilaih. Lanjut wa rasuluh. Wawunya ataf, rasulnya maktuf ke abdu ya, dan dia mudhaf, hu-nya mudhaf ilaih. I'rabnya sama dengan hu yang nempel dengan abdu. Baik, kita lanjut. Wa iqamis sholati. Silakan i'rab lagi. Wawu harfu atfin. Ya. Uh, Terus Iqami ma'tuf ya, la iqami maktuf, syahadah. maktufnya kemana? Syahadah. Syahadah, betul. Ya, yang pertama kali. Lanjut. Uh, Majrurun. Ya. Iya, Walam. majrur. Nah, wala Jarrihi. hal kasratu zahiratu Kasratu ala akhirih wa dhammatu. huwa mudhaf ya kan? Naam. Mudhaf ya untuk as-shalah. As-shalah ini mudhaf ilaih makanya dia kasrah. Wa ita zakah.
Wawnya harf atfin, itai ma'tuf kepada iqamah. Sama maktuf, ya kan? Maktuf ke syahadah itu ya. Nah, Masyahadah. atau bisa kita katakan maktuf ke iqami. Maka i'rabnya sama dengan iqami dengan syahadah. Dan dia sebagai mudhaf, az-zakah di sini sebagai mudhafun ilaih. Ini. Lanjut ya, waw ya haji. Wawnya ataf, hajinya matuf ke ita, ya makanya dia majrur wa alamatu jari al kasrah zahiratu ala akhirih. Al bait di sini sebagai mudhafun ilaih kasrah karena mudhaf ilaih adalah majrur ya, termasuk isim yang keadaannya majrur selama-lamanya. Taib wasaumi Ramadan, wawnya ataf, saumi sama maktuf ke haj, ya ita ikomi sama syahadah. Nah ar-ramadana ini kan mudhaf ilaih, kenapa tandanya fathah? Uh, mem Mamnu' min as-sarf. Iya li'annahu mamnu' minas sarfi ya. Diakhiri alif dan nun ya kan. Ya. Karena diakhiri alif dan nun. Nun. Itu dia menjadi apa? Menjadi illatnya. Taib. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Silakan sekalian. Rawa. Rawa fi'lun madin. Iya. Mabniun ala al-fathin muqaddarin. Man'a min zuhuriha ta'adzur. Ya. Al-ha'u maf'ulun bihi. Al-ha'u dhamirun um, muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Naam, sahih. Begitu ya, karena mabni. Al-Bukhari Al-Bukhariyu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ya, wa Muslimun. ala akhirih. Wawnya Waw atof, muslimnya ma'tuf ke ma'tuf ala Bukhari. Al-Bukhari. Taib, pada hadis yang ketiga ini, ya, hadis buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar abdu rasuluhu wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadana rawahul Bukhari wa Muslimun. Ya, ada kandungan yang sangat luar biasa. Maka yang pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyamakan Islam dengan bangunan yang kokoh, ya, tegak berdiri di atas tiang-tiangnya yang kuat, menancap, mengakar. Maka ini merupakan asas pondasi seorang muslim dan tingkatannya menunjukkan prioritasnya. Gitu. Walaupun telah kita dapati di hadis yang kedua, begitu. Nah, di sini ada urutan yang berbeda, hajjil bait dan shaumi Ramadan. Ya. Nah, sudah dijelaskan pula di hadis yang kedua. Kemudian, faedah yang kedua adalah pernyataan tentang keesaan Allah dan keberadaannya ini termaktub dalam ikrar kita ketika bersyahadat. Konsekuensinya telah kami jelaskan pada pertemuan kemarin, silakan disimak rekamannya. Bahkan di situ ada rukun yang menjelaskan kalimat syahadatu alla ilaha illallah, ya kan, asyhadu alla ilaha illallah. Beserta syaratnya ada 7 dan juga konsekuensinya, bahkan ada hal-hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang, membatalkan persaksian seseorang, ya. Seperti apa? Menyekutukan Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfir." Ya, sungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Baik, faedah yang ketiga, agar kita selalu menegakkan yang namanya salat. Baru saja kemarin melewati, ya, salah satu hari yang menurut jumhur ulama, walaupun hari tersebut juga diperselisihkan ya, sebagai tanggal terjadinya peristiwa mukjizat Nabi Isra dan Mi'raj, ya. Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa, lalu beliau Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha, ya, yang Allah kabarkan banyak di ayat-ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, dan itu peristiwa tersebut
Ya, apa yang bisa kita ambil faedahnya? Ya, tentang sholat. Maka seharusnya kita merenungi bagaimana kualitas sholat kita kalau memang kita ya tidak termasuk orang yang lalai, tapi jangan sampai kita lepas dari tadabbur. Kita bermuhasabah ya kualitas sholat kita sampai di mana. Tapi berikutnya lalu itaiz zakat, menunaikan zakat, wajib mengeluarkan zakat dari harta ya, dari sebagian harta kita kalau memang harta kita telah mencapai nisab batas-batas tertentu. Nah, untuk masalah detail sholat, kita zakat dibahas dalam kitab fikih dan kajian-kajian fikih. Bisa didapatkan dari asatizah alim ulama yang lain. Ya, nah, lalu kemudian saum Ramadan, ya, saum Ramadan itu berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini juga sebentar lagi kita akan jumpai ya. Kita akan masuk di bulan yang namanya Sya'ban, lalu setelah itu Ramadan. Nah, kemudian hajjul bait ya, berhaji ke Baitullah. Jikalau orang tersebut memiliki dua kemampuan, apa saja kemampuan tersebut? Istita'ah badaniyah dan istita'ah maliyah. Kemampuan badan secara fisik kuat, bisa menempuh perjalanan sekian jam, dan juga ya menurut sebagian orang paling penting, ya bahkan bisa kita katakan mayoritasnya, yang paling penting itu adalah harta, uang. Gitu. Jadi keduanya harus mencukupi. Jikalau tidak mencukupi, nah ya, maka kita cukup niatkan saja. Kita cukup niatkan saja. Saya sebagai seorang muslim, saya ingin sekali berangkat haji ke Baitullah, namun uang tidak mencukupi. Nah, tetap ya, berbeda dengan orang yang mengingkari. Kita tak berdosa kalau tak punya uang, tapi hati kita memang pergi ke sana. Berbeda dengan orang yang punya uang, kelebihan harta, tapi dia enggan. Malah perginya kemana? Ke Amerika, ke Jepang, jalan-jalan. Nah, itu jelas. Ya, para ulama bersepakat atas dosanya orang tersebut. Karena dia telah meremehkan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Nah, faedah yang keenam, adanya keterkaitan rukun Islam satu sama lain. Siapa yang mengingkarinya, maka dia bukan seorang muslim berdasarkan ijma'nya para ulama. Maka nas ya, bunyal Islamu ala khamsin ini menunjukkan bahwa rukun Islam ada 5, dan tentu masih banyak lagi perkara lain yang penting dalam Islam. Ya, ibadah-ibadah lain, ismun jami'un mani'un likulli ma yuhibbuhullahu minal aqwal wal af'al az-zahirah al-batinah. Ya, itu kan pengertian dari ibadah, zikir, doa, ya, istighosah, menyembelih, begitu. Itu bagian dari ibadah. Tapi asas fondasinya ada pada kelima hal ini. Nah, dan perlu kita ketahui karena letaknya fondasi Islam yang pertama adalah persaksian seorang muslim atas Robnya, yaitu Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk diibadahi, dan sesembahan selainnya itu adalah sembahan yang batil. Maka di sini disimpulkan Islam adalah akidah dan amal perbuatan. Kalau kita berbicara iman, maka bukan hanya sesuatu yang diyakini di dalam hati dan diucapkan dengan lisan, tapi juga harus dikerjakan dengan amal anggota badan. Ya, tidak bermanfaat amal tanpa iman, demikian pula tidak bermanfaat iman tanpa amal. Mungkin segitu saja yang bisa kita dapatkan dan kita bisa ambil dari dari kajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat tentunya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Bahkan yang paling penting, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita di dalam jalan menuntut ilmu, bukan hanya di jalan menyampaikan ilmu, tapi kedua-duanya harus berkesinambungan, bahkan kalau bisa lebih besar kita untuk menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumikum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.